Ini dia nih, Vespa GTS 150 Super Sport. Varian terbaru dari Vespa, karena di tahun 2023 ini dia hadir dalam dua varian ya, ada yang klasik dan Super Sport, dan ini yang kelas 150 jadi varian paling tinggi di jajaran motor Vespa 150 cc ya. Dan sebelumnya kita udah pernah bahas motor yang satu ini tuh di Senayan, kita sempat test ride sebentar waktu itu, dan di video kali ini gue bakal ngebahas lebih lama soal motor ini karena bakal gue pakai secara harian. Dan gimana reviewnya, tonton terus videonya sampai habis. Nah, karena dia yang super sport, jadi dia punya karakter yang lebih sporty dibandingin yang klasik. Bisa dilihat ya, di sini dia banyak banget aksen warna hitam kayak di list pinggir sini, list lampu, terus dasinya juga dia hitam dengan motif-motif karbon. Dan ini yang warna putih. Kalau warna putih dia dapat aksennya tuh oranye. Jadi di sini ada oranye, di bagian spakbor juga ada oranye. Jengger depannya juga warnanya hitam. Ke belakang dia garis-garis itu full hitam semua nih. Bisa dilihat di bagian deck itu hitam. Jalurnya juga hitam, cuma ini masih warna-warna biasa ya. Dan sayangnya di bagian kokpit ini, saklar-saklar ini hitam, tapi rumahnya housingnya itu chrome, jadi agak apa ya, biar lebih keluar warna hitamnya gitu ya. Nah, terus kalau di belakang sini dia behelnya juga warnanya hitam, housing lampunya juga hitam, terus di bagian samping ini ada aksen oranye dan hitam juga dengan tulisan ada Vespa ya, logo Vespa di kanan kiri. Terus sisanya sih masih mirip, cuma kalau di versi terbaru ini bisa dilihat lampu utamanya bentuknya masih mirip housingnya, cuma kalau dinyalain dia LED-nya itu merah, bentuknya kotak. Jadi kasih kesan yang lebih baru ya, lebih segar di GTS 150. Nah, buat fiturnya dia ini dapat banyak banget pembaruan ya dibandingin GTS sebelumnya, karena GTS sebelumnya itu belum dapat fitur-fitur kekinian. Kayak sekarang dia udah keyless di sini. Ini modelnya kayak kompor gitu ya, kayak keyless motor pada umumnya, tinggal diputer-puter aja udah nyala. Dan buat kuncinya kayak gini, pamerin dulu. Nah, kuncinya begini doang. Ada tombol buat answer back, jadi kalau kita parkir bingung lupa parkir di mana bisa ditekan, dia lampu senter bakal nyala, sama tombol buat buka jok. Terus selain di fitur keyless ini, dia juga udah ada beberapa perubahan juga. Di sini tombol-tombolnya, kalau dulu kan kalau Vespa itu buka jok itu dari sini ya tombolnya ya. Sekarang dia ada di sini juga, jadi cuma bukan selain di remote keylessnya, tapi ada di bagian tombol sini. Terus di bawahnya sekarang udah ada idling stop system, jadi kayak motor-motor Jepang ya, kalau berhenti lampu merah gitu, dia bakal mati mesinnya, ntar kita puter gas nyala lagi. Terus di bawahnya ada ASR, anti slip regulation. Kalau di motor-motor Jepang tuh traction control lah ya dibilangnya. Ini bisa kita nyalain matiin, tombolnya ada di sini. Jadi sekarang di kelas 150-nya pun Vespa ini memberikan keamanan yang lebih ya. Jadi kalau kita jalan kayak gini nih, becek-becek, hujan, nggak takut bannya kepelintir, muter gitu ya, jadi jatuh karena udah ada traction control. Terus sekarang di saklar bagian kiri ini udah ada joysticknya. Joysticknya ini buat apa? Joysticknya ini buat mengatur atau ganti-ganti informasi di MID ini. Jadi sekarang Vespa GTS 150 tuh dia pakai speedometer yang dipadukan antara analog dan digital. Nah, di MID ini banyak banget informasinya, kayak mulai ada trip A, trip B, terus ada odometer secara keseluruhan ya. Terus ada, kita bisa tahu dari bensin yang tersedia sekarang bisa nempuh berapa jarak kilometernya. Terus ada voltase aki, ada average consumption gitu ya, rata-rata konsumsi bahan bakar, ada real time konsumsi bahan bakar, dan ini juga bisa terhubung ke Vespa Mia. Jadi Vespa Mia itu aplikasi yang ada di handphone gitu ya, jadi bisa connect antara handphone dengan motornya langsung. Sayangnya ini si joystick ini posisinya tuh ada di bagian kiri, jadi kayaknya sih bakal ngeribetin nih antara ini mau nge-send apa tombol joystick nih yang gue pegang kayak gitu. Mungkin ntar di hasil tes kita lihat aja ya. Terus sekarang buat buka jok juga masih sama di sini. Buka jok, buka kompartemen depan ya. Ini di sini, tapi harus posisinya stangnya ke kiri, motor di-on-in. Nah, baru bisa dibuka. Jadi kalau stangnya masih lurus tuh nggak bisa. Dan motornya kalau posisi kuncinya off juga nggak bisa. Jadi ini buat keamanan juga. Dan ini anti air, insya Allah kalau kita naruh barang sini nggak basah. Dan di bawah sini ada USB charging. Jadi sekarang pakai Vespa udah nggak perlu ribet lagi nih.
baterainya bakal ngedrop apa enggak HP kita ya, jadi bisa dicas di sini. Sayangnya si kompartemen ini nggak terlalu luas, jadi kayak HP gua nih 6 inci masuk sini. Oh masih bisa di sini. Tapi habis itu nggak bisa masukin apa-apa lagi. Jadi kalau kabelnya kepanjangan juga kayaknya agak ribet nih buat ngecas handphone di sini. Nah buat di mesinnya dia mendapatkan perubahan ya dari yang versi sebelumnya. Sebenarnya gue udah jelasin di video first ride, tapi nggak apa-apa gue ingat-ingatin lagi. Jadi Piaggio itu memberikan mesinnya tuh nggak full baru, tapi ada peningkatan terutama tuh dari bagian ECU sama camshaft. Jadi sekarang dia walaupun masih sama 155 cc, 1 silinder, terus 4 tak, 4 klep ya, dia mesinnya 4 klep beda sama Primavera atau Sprint. Itu menghasilkan tenaga yang lebih besar sampai 14,7 daya kuda dan torsinya itu 15 Nm. Dan dia udah pendingin pendingin cairan, bisa dilihat di bagian samping itu udah ada radiatornya, beda kayak Vespa kipas ya, mesin kipas gitu yang masih pakai pendingin udara. Dan dia dengan mesin yang powerful tersebut dibantu sama pengereman disc brake depan belakang 220 mm dan udah pakai ABS depan belakang. Jadi buat pengereman udah aman banget. Terus kaki-kaki ya Vespa lah ya, masih pakai ring 12 tapi lebarnya gede banget yang buat motor ini. 120/70 di depan dan 140/70 di belakang. Dan sekarang habis ini kita langsung coba jalan aja kali ya motornya. Jadi gue bakal kejelasin apa aja plus minus kali ya dari Vespa GTS 150 Super Sport ini. Oke, seperti yang gue jelasin sebelumnya, emang motor ini mendapatkan peningkatan di bagian mesin ya. Jadi makanya kenapa gue milih review yang ini, karena mesinnya baru. Dibandingin yang 300 itu masih pakai mesin yang lama, walaupun dia ada faceliftnya. Nah yang ini mesinnya baru, karena itu tenaganya meningkat. Kalau gue rasain sih dari impresi berkendaranya ya, itu emang ini lebih bertenaga daripada generasi sebelumnya. Bisa dirasain tuh dari putaran bawah itu benar-benar tenaganya berasa banget, sampai menengah tuh masih berasa. Sayangnya gue belum sempat nyobain putaran atasnya nih, karena nggak tahu kenapa gue agak nggak berani ngebut pakai Vespa itu. Nanti gue jelasin kenapa. Dan itu kalau dari tenaganya. Terus kalau dari segi posisi duduk, mirip-mirip lah. Vespa itu punya ciri khas posisi duduk yang tinggi. Setangnya deket sama pengendara, nggak terlalu sporty, nggak terlalu santai juga. Decknya itu luas banget, kita bisa pindahin kaki itu dengan nyaman. Tapi karena dia punya posisi duduk yang tinggi dan pelek dengan ukuran kecil, peleknya itu ukurannya ring 12, jadi bikin gaya berkendaranya itu agak beda nih. Kayak misalnya tadi di tikungan tadi itu dipakai buat agak miring ya, kalau anak-anak motor bilangnya cornering. Itu rasanya bikin gak pede gitu, kayak mau jatuh, tapi enggak gitu, rasanya bener-bener beda, melayang gitu. Jadi itu juga yang gue rasain waktu ngebut pakai motor ini, rasanya tuh kayak melayang, karena itu posisi duduk tinggi, ukuran peleknya kecil. Tapi secara overall sih berkendara naik Vespa GTS 150 Super Sport ini masih menyenangkan. Apalagi dia putaran bawahnya kayak buat di macet-macet gini tuh kan, tenaganya tuh ada. Jadi kita nggak usah muter tuas dalam-dalam, udah bisa tenaganya itu udah jalan gitu, motornya udah gelinding. Cuma yang jadi concern itu adalah tadi posisi duduk tinggi. Jadi kalau kayak gua nih yang tingginya 170 kurang lebih, itu kalau di kemacetan gini buat turun kaki itu masih jinjit, jadinya ya agak hati-hati aja. Secara radius putar semuanya enak, buat nyelip-nyelip di perkotaan di kemacetan gini tuh pindah-pindah jalurnya enak, karena emang stangnya tuh beloknya cukup jauh ya, jadi santai masih bisa ya, kayak naik motor Jepangan. Coba bedanya itu di tingginya itu aja. Terus kalau dari segi fitur, sejauh ini sih ABS yang paling berasa, yang paling bermanfaat ya. Traction control mungkin kepake kalau lagi kebut-kebutan hujan-hujanan gitu, tapi gue nggak pernah kebut-kebutan hujan-hujanan pakai motor ini. Jadi kalau buat jalanan licin mungkin kepake banget traction control, tapi selama ini gue pakainya masih kering nih, kayak mendung-mendung ini. Belum pernah gue sampai hujan terus naik motor ini gitu. Kalau ABS sih kepake banget, kayak ngerem darurat gitu-gitu ya. Terus biar badan nggak ngunci, dia bener-bener ngasih perlindungan lah
bannya jadi nggak ngepot gitu. Oh iya, dari segi kokpit ini cukup berbeda emang kayak yang gue jelasin sebelumnya. Gue kira itu bakal fine-fine aja, nggak berpengaruh apa-apa. Ternyata cukup membingungkan ketika gue pakai, karena di bagian kiri ini ada tombol sen dan joystick. Nah, joysticknya ini dulunya tuh di kanan. Sekarang dipindah ke kiri, di kanan tuh ada tombol bagasi. Jadinya kalau mau ngesen sama joystick tuh suka ketuker gitu. Gue malah ngotak-ngatik MID malah nggak ngesen. Jadi butuh pembiasaan juga. Mungkin yang belum biasa pasti bakal kayak gue. Kalau udah biasa mungkin aman-aman aja kali ya. Oh, kayak gini jalanan kosong nih enak banget motornya. Mesinnya juga halus, nggak apa ya, getaran tuh nggak begitu terasa banget. Padahal ini udah lari 80 gitu ya. Getarannya cuma di bagian kaki, kerasanya nggak sampai ke setang. Nah, pengeremannya juga enak, tapi nggak tahu kenapa gue lebih rasanya lebih pakai rem belakang, walaupun harusnya lebih pakai rem depan ya. Tapi emang dua-duanya itu udah disc brake pengeremannya. Dan rasa pengeremannya tuh enak, halus, nggak yang bikin kaget ya, nggak kayak master remnya Honda yang kita tarik itu bener-bener langsung jeduk gitu berhentinya. Ini gradual gitu tuh. Oh ya, buat tenaga dari si GT150 ini, mesinnya sebenarnya nggak bisa kita pakai buat ajak bejek gitu ya. Jadi muter gasnya tuh harus yang apa ya, dipelintir, diurut gitu, nggak bisa dibejek langsung karena dia bakal lemes tenaganya. Tapi kalau kita urut itu jauh lebih enak, tenaganya tuh dikit-dikit naik gitu. Kalau dibejek malah dia kayak apa ya, kayak boyok gitu tenaganya. Di bagian CVT juga enak, nggak kerasa geredak. Udah gue pakai 200 kilo. Mungkin sebelumnya ada di servis juga sama Vespa, nggak tahu ya. Cuma sejauh ini sih gue pakai nggak geredak, motornya enak. Kalau biasanya kan Vespa ya suka geredak lah ya, tahu lah ya pengguna Vespa tuh. Nah, ini gue bejek nih, malah naiknya lama gitu dia. Nah, ini gue urut. Oh, dia lebih naiknya tuh lebih pelan-pelan, apa ya, lebih grafiknya tuh linear gitu, nggak bisa emang langsung ngejedang gitu. Ini mau di 80 masih ada tenaganya. Nah, udah gue biasanya tuh berani ngebutnya cuma sampai segitu, nggak bisa berani lebih ngebut lagi. Oh iya, ada catatan lagi kalau buat di posisi duduk ya. Itu kalau kita boncengan, footstep pembonceng itu benar-benar mengganggu pengendaranya. Jadi kalau kita lagi butuh napak itu kakinya bakal senggolan, bakal sentuhan, dan bikin kagok gitu. Bahayanya tuh kalau pas kagok belum napak malah jatuh gitu, motornya tuh bahaya banget. Jadi emang harus apa ya, mungkin emang motor ini mendingan buat sendiri sih. Boncengan juga di belakang nggak terlalu luas gitu posisinya. Gue udah nyobain boncengan kemarin, emang posisinya nggak terlalu luas, kayak terlalu ke belakang banget, takut jatuh, nggak ada penyangga juga. Ciri khas sebuah Vespa sih. Cuma emang di bagian footstep ini walaupun disediain ya buat yang GTS ini, tapi rasanya tuh kayak mengganggu pengendara banget posisinya. Seperti itu. Nah, kita udah ngerasain ya gimana sensasinya naik Vespa GT150 Super Sport ini. Kesimpulannya sih motor ini kalau buat dipakai harian di dalam kota oke banget. Buat jarak yang agak jauh misalnya cuma kayak Jakarta Puncak gitu masih oke lah. Tapi kalau penggunaan jarak jauh bener-bener jauh, touring gitu ya dibilangnya, masih agak kurang. Karena bisa yang gue sebutin tadi, buat belok-belok tuh dengan posisi duduk tinggi dan ban 12 inci bener-bener ngebanting banget. Dan mesinnya ini ternyata menghasilkan konsumsi bahan bakar 35,9 km per liter. Itu gue nggak main irit-iritan, itu gue nggak main ngebut-ngebutan, ya dapatnya segitu. Jadi menurut gue dengan penggunaan normal aja segitu sebenarnya agak boros ya buat sebuah motor 150 cc. Kalau dibandingin Jepangan, tentunya Jepangan lebih irit lagi.
Tapi ya ini Vespa Itali, gaya segala macam adalah yang dijual oleh PT Piaggio Indonesia, dan motor ini dijual dengan harga 84,5 juta untuk on the road Jakarta. Jadi gimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon untuk mengetahui video otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dadah!